Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya sejak semula tidak memperhatikan orang yang ada di sini. Karena saya melihat yang ada di atas. Lebih besar dan lebih terang. Padahal sebenarnya saya harus memperhatikan yang di sini. Karena ini aslinya di sini. Tapi yang di belakang saya lebih menarik buat saya lihat karena besar sekali dan menyenangkan. Saya senang dan saya tadi juga komentar melihat anak-anak sekolah minggu setiap kali datang saya ke sini selalu sepertinya lebih banyak begitu. Memang Tuhan betul-betul bekerja di tempat ini, itu sebabnya mari kita bersama-sama mendengarkan firman hari ini Bapak Ibu Saudara, dan bukan hanya mendengar saja tetapi juga melakukannya. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini judulnya adalah work out atau berlatih. Bukan burn out, kalau burn out kelelahan, tapi work out atau berlatih, dan teksnya diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya punya seorang kenalan, dia seorang lifter angkat besi. Bapaknya, saya kenal sama bapaknya, angkat besi. Bapak Ibu tahu angkat besi ada snatch yang langsung diangkat dari bawah, ada clean and jerk yang sedikit dulu, yang agak jongkok dulu kemudian ini. Nah yang clean and jerk ini, dia itu bebannya lebih berat karena tidak langsung dibawa ke atas. Suatu ketika si bapak ini melihat anaknya mengangkat beban lebih berat dari yang biasa dia lakukan. Anak ini biasa angkat 90 kg besi-besi itu atau barbel itu. Tapi kali itu dia mengangkat 110 atau 100 kg. 10 kg lebih berat. Dia paksa. Dan dia tanya, kamu sengaja angkat lebih berat, bukankah itu lebih berat? Iya memang lebih berat. Kamu tahu resikonya, kata bapaknya. Tahu, resikonya apa? Ototnya robek. Bapak Ibu pernah otot tendon robek seperti ini? Itu ketika robek sakit sekali, dan ketika otot-otot itu, jaringan itu kembali nyambung, itu lebih menyakitkan. Istri saya pernah mengalami di sini, bagian belakang ini. Wah, dia kesakitan sekali. Tapi seorang atlet angkat besi akan terus melakukan itu. Harapannya adalah sesudah dia mengangkat yang lebih berat, sesudah ototnya robek, sesudah dia mengalami kesakitan, sesudah itu dia mampu mengangkat beban yang lebih berat. Sesudah itu dia bisa mengangkat besi yang lebih berat. Itu sebabnya harus robek dulu. Itu sebabnya harus sakit dulu. Bapak Ibu Saudara, ini cerita nyata. Cerita nyata dari seorang atlet angkat besi. Mari kita sekarang membuka ayat kita dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan membaca bagi kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan kemudian turunlah hujan, turunlah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tantangannya sama, ujiannya sama. Tuhan itu adil. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, di dua ayat ini, di beberapa ayat ini, ada kata setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Bagian berikutnya juga ada setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Perkataan yang mana? Tentu Bapak Ibu tanya, karena banyak sekali perkataan Tuhan Yesus. Tentu perkataan di ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat 1 sampai ayat 23. Bapak Ibu, slide selanjutnya. Membangun rumah di atas batu itu lebih berat. Betul ya? Bapak Ibu pernah lubangi batu? Kalau enggak pernah, tolong habis ini lubangi, pakai sendok. Kemudian sama bikin lubang di pasir. Bapak Ibu suka yang mana saudara-saudara? Pasti pilih pasir, karena mudah. Membangun rumah di atas batu lebih berat. Apalagi rumah yang besar. Gedung yang tinggi seperti yang sedang dibangun sekarang oleh gereja ini. Itu berat dan melelahkan
dan lebih lama dibandingkan membangun rumah di atas pasir. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun itu lebih berat, atau bukan sekalipun, karena itu lebih berat, karena itu lebih melelahkan, karena itu lebih lama, maka hasilnya akan kokoh. Demikian juga dengan mengangkat beban, Bapak Ibu. Mengangkat beban yang lebih berat, mengangkat beban yang lebih berat juga lebih melelahkan, lebih menyakitkan. Tetapi orang yang mengangkat itu sesudahnya lebih kuat. Ini pentingnya workout. Ingat-ingat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lupa nama saya. Bapak Ibu boleh lupa segala sesuatu sesudah ini. Kecuali persekutuan kita tentunya dan Tuhan Yesus. Dan juga jangan lupakan ini. Kita baca bersama-sama slide selanjutnya. 1, 2, 3. Workout rohani membuat kehidupan rohani kita lebih kuat. Bapak Ibu saudara-saudara sendiri. 1, 2, 3. Amin. Saya akan berikan 3 tips supaya workout rohani kita berhasil dan tubuh rohani kita fit. Bapak Ibu saya berikan 3 tips ini. Tadi kan kata kuncinya kan semua orang yang mendengarkan perkataanku ini, artinya kita cari perkataannya di atas. Di ayat 1 sampai 23. Ayat 1 sampai 23 itu full dengan nasihat. Bapak Ibu kalau dikhotbahkan, apalagi yang berkhotbah Bapak dan Ibu Gembala Sidang Papi dan Mami, yang berkhotbah itu 1 ayat bisa 1 tahun khotbah berseri. 1 ayat, apalagi ini 24 ayat, enggak tahu kapan selesainya karena pengalamannya luar biasa. Tips yang pertama itu saya ambil dari ayat 7. Tips yang pertama adalah bertanyalah pada sang pelatih. Supaya workout Bapak Ibu Saudara, supaya workout saya berhasil, kunci pertamanya adalah bertanyalah pada sang pelatih. Pelatih ngomong apa di ayat 7? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi cara pertama supaya workoutnya berhasil adalah kita harus selalu bertanya pada sang pelatih. Kita yang tanya Bapak Ibu. Ayat ini jelas nyuruh kita, ini kata perintah, mintalah, carilah, ketoklah. Kita yang disuruh tanya. Kita yang harus aktif, atletnya yang harus datang. Tugas pelatih itu apa sih Bapak Ibu? Tugas pelatih yang pertama itu menentukan menu latihan. Seperti saya jelas bukan seorang atlet. Dari bodi saya, jangankan angkat beban, angkat perut saya pun saya butuh latihan. Andai kata saya mendaftar jadi atlet, sebutlah yang sering saya lakukan badminton. Atlet badminton, maka menu yang diberikan kepada saya tidak langsung angkat raket. Saya disuruh jogging dulu keliling lapangan mungkin 100 kali, 150 kali. Saya tidak boleh langsung main. Saya disuruh yang main lompat tali dulu. Saya akan disuruh itu. Pelatih itu mengerti menu latihan yang cocok dengan menu latihan cocok untuk atlet-atletnya, betul? Menu latihan saya berbeda dengan menu latihan kenalan baru saya, Bu Christine. Kami berkenalan dengan Bu Christine lewat sebuah momen hidup. Menu latihan saya berbeda dengan menu latihannya Papi dan Mami. Beda. Kalau saya pakai menu latihannya Papi dan Mami, saya bisa pusing-pusing. Kalau Bapak Ibu pakai menu latihan saya, Bapak Ibu juga pusing-pusing. Baca buku terus setiap hari. Baca buku terus. Jadi pelatih itu mengenal menu latihan yang cocok buat kita semua. Betul ya Bapak Ibu? Ya betul.
Ayat di Alkitab jelas-jelas mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan juga mengatakan, yang kupasang itu ringan. Ringan itu untuk masing-masing orang. Ringan itu untuk masing-masing orang. Ini karena baru terjadi, mau tidak mau saya pasti harus cerita ya Bapak Ibu ya. Istri saya baru saja mengalami operasi kanker pengangkatan payudara sebelah kiri gara-gara ada kanker ganas di situ, dan itu rasanya Bapak Ibu ya, meskipun saudara-saudara kami ada yang mengalaminya, tapi tetap saja rasanya berat. Saya dan anak-anak serumah berdoa dan berpuasa 2 minggu, blek full, supaya mujizat terjadi. Anak-anak puasa, tidak ada yang mau makan, ayo saya sudah lapar gitu kan, karena kebutuhan makan saya besar. saya sudah lapar, ayo Teren makan. Anak saya bilang, ayah tidak boleh makan. Ayah harus puasa sampai nanti sore. Oke, saya lanjut. Saya menguji anak saya. Anak saya uji anaknya yang sulung. Ayo makan. Enggak, kita harus sepakat puasa Bapak Ibu. Terus kami sempat bertanya, istri saya itu makan itu teratur dan rapi. Makan daging tuh nyaris tidak pernah. Makan babi terakhir saya masak di rumah juga lupa kapan. Kalau makan ayam kulitnya selalu kami tidak makan. Berusaha rapi tapi ya sempat kena gitu. Ya kena juga. Istri sempat bertanya kenapa kena. Saya jawab jangan bertanya kenapa. Kita tidak pernah akan tahu jawabannya. Akhirnya kami ketemu dan konsultasi dengan Mami. Cerita-cerita dengan Papi dan kemudian dikenalkan dengan Bu Christine. Bu Christine dan keluarga datang ke rumah menguatkan Bapak Ibu. Bercerita, oh Ibu Bapak ini menu saya, menu latihan dari pelatih saya begini bisa, pelatih kita baik, pasti bisa melewati. Oh ya, dimasukkan ke grup. Enak Bapak Ibu. Kita jadi tahu dan dikuatkan bahwa menu latihan dari sang pelatih itu tidak pernah salah. Kemarin kami kontrol di Telogorojo karena dokternya pas ada di situ. Di belakang kami ada satu ibu yang cemberut. Sama suaminya dibilang, enggak, tuh ada banyak kok orang yang begini, jangan khawatir. Langsung istri saya menoleh dengan cepat seperti ada radar. Darurat emergency menoleh. Ibu gerah menopo gitu. Langsung ibunya cerita. Saya dideteksi semua cerita yang baru saja. Istrinya bilang, oh sama, saya juga baru ini. Langsung ibunya wajahnya seperti cerah. Istrinya juga ngomong, tenang Bu, pelatihnya. Ibu pasti kuat. Gitu. Workout itu dibutuhkan Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah workout, susah, dan yakinlah seberat apapun workout yang diberikan oleh Tuhan, berlatih kita itu tidak akan merusak kita. Tapi kalau kita bikin workout sendiri, kita bikin menu untuk diri kita sendiri, masalah. Saya pernah bikin menu diet untuk saya Bapak Ibu. Sekalipun saya sekolah, kadang-kadang ini saya juga kurang pinter gitu loh. Heran juga saya. Saya bikin menu diet untuk saya sendiri. Saya kurangi ini berdasarkan riset saya di YouTube. Risetnya di YouTube, bukan di perpustakaan. Riset saya di YouTube. Ini. Kemudian saya puasa. Betul. Karena saya bikin menu untuk diri saya sendiri. Menu latihan untuk saya sendiri. Ya enggak berhasil. Setelah 1 bulan saya berhasil puasa. Mendalnya. Do you know mendal? Mendalnya itu banter. Setelah 1 bulan biasanya kalau sudah terbiasa diet itu polanya akan begitu terus. Tapi karena menu latihan buat saya bikin sendiri, mendalnya itu balik. Setelah 1 bulan itu saya rasa lapar sekali, dan begitu saya memutuskan puasa selesai saya merasa bebas dan saya makan segala sesuatu, ujung-ujungnya berat badan saya lebih berat dari 1 bulan sebelumnya. Ya karena saya bikin menu saya sendiri. Tugas pelatih berikutnya adalah mendampingi pada saat pertandingan. Pelatih itu tidak akan pernah pergi pada saat muridnya bertanding. Memang pelatih akan diam, tetapi pelatih ada di samping dari atlet-atletnya. Bapak Ibu Saudara, pada saat Bapak Ibu mengalami pergumulan hidup, mungkin Tuhan sepertinya diam, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan diam karena Tuhan membiarkan atletnya
mempraktekkan apa yang sudah diajarkannya, yang sudah dilatihkan. Ayat di Alkitab tidak kurang, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tugas pelatih yang berikutnya, itu bertanggung jawab atas segala kemenangan dan kegagalan kita. Kalau kita gagal, pelatih pegang kita. Pelatih ngajari kita lagi. Kalau kita menang, pelatih ikut bersuka cita merayakannya bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita memasang target untuk kita olahraga rohani, supaya otot-otot kaki kita, lengan kita bisa berlari lebih kuat, mengangkat beban lebih kuat, menghadapi masalah hidup yang lebih berat, selalu bertanyalah kepada sang pelatih itu. Berikutnya, bagaimana caranya supaya workout-nya itu berhasil? Tips kedua adalah, yang pertama bertanya pelatih, yang kedua anti karbitan. Saya sempat ragu. Karbitan, cari bahasa Indonesianya apa ya, Bi? Karbitan. Matangnya dicepatkan. Matang sebelum waktunya. Buah yang dikarbit, saya tidak tahu apakah karbitan ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, saya juga suruh lupa. Saya harap ini bahasa Indonesia, jadi kita semua mengerti. Anti karbitan. Itu ayatnya ada di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorgalah, kalau saya tambahi, yang di sorgalah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Atlet yang berlatih, yang latihannya tidak abal-abal, nah ketemu abal-abal, yang latihannya tidak abal-abal, yang latihannya berhasil adalah atlet yang tidak dikarbit, Bapak Ibu. Yang memang melewati proses latihan yang sesungguhnya. Yang larinya mengelilingi stadion betul-betul 10 putaran satu hari. Yang betul-betul menghadapi latihan sendiri. Yang latihannya langsung dengan sang pelatih. Kadang-kadang Bapak Ibu ya generasi sekarang ya, saya juga ada di generasi sekarang, Bapak Ibu juga ada di generasi sekarang. Bapak Ibu pernah mendengar berita, pernah di satu waktu TikTok itu jumlah penggunanya jauh lebih besar daripada Google. Biasa orang kalau butuh sesuatu dia cari Google. Bagaimana cara masak dadar jagung yang enak, bagaimana apa penyakitku ini berbahaya, atau bagaimana cara membuka usaha rental. Itu carinya Google. Tapi pernah untuk satu periode masa tertentu, mungkin 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, TikTok itu lebih top dari Google. Orang mencari yang tadi, bagaimana cara buka rental misalkan, itu nyarinya bukan di Google, nyarinya di TikTok. Bagaimana cara masak, itu nyarinya bukan di Google, nyarinya di TikTok. Lalu saya sempat bertanya, kenapa TikTok menjadi begitu populer dibandingkan Google dan dibandingkan dengan YouTube? Bapak Ibu tahu sebabnya? Karena TikTok menyediakan jawaban yang singkat. Tidak ada video TikTok yang 1 jam, betul? Tidak ada, hanya di YouTube 5 jam, 10 jam. TikTok baru-baru ini baru dilamakan, sebelumnya pendek-pendek. Kenapa TikTok pendek-pendek? Karena dia menyesuaikan dengan semangat anak-anak muda masa kini. Anak-anak muda masa kini pengen hiburan yang cepat dan berganti. Jadi senyum ya, terus lihat cepat terhibur, cepat ganti, 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 cepat terhibur, cepat. Kita suka dengan itu. Generasi sekarang suka dengan yang cepat ganti, cepat ganti. Dia tidak suka dengan yang lama. Drama berseri model
tersanjung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah tidak ada lagi sekarang. Kalau toh ada mungkin yang nonton ya angkatan-angkatan yang nonton tersanjung. Dan itu akarnya dari hidup kita. Kalau dulu mie instan, sekarang lebih instan. Kalau bisa ada mie instan yang lebih instan. Sudah buatnya gampang, masih nyuruh orang lain. Beli pun Bapak Ibu, kita pakai Gojek, GoFood dan segala macam. Semua serba instan. Sampai kita lupa satu proses bahwa manusia, kita lupa satu fakta. Bahwa ketika manusia diciptakan, itu manusia tidak diciptakan secara instan. Jadilah bumi, jadilah binatang, jadilah tumbuhan, jadilah manusia. Gitu? Tidak. Tapi khusus ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk. Jadi ketika menciptakan manusia, Tuhan tidak pakai instan. Tapi Tuhan berhenti dan Tuhan pakai proses. Bikin tangan, bikin rambut. Rambutnya diputihin, perutnya agak digendutin sedikit. Siapa yang bilang Adam itu atletis? Bapak Ibu berani bilang Adam atletis? Kita semua tidak pernah ketemu kok. Ayo. Saya membayangkan Adam seperti saya. Kalau Papi membayangkan Adam seperti dia, terserah. Pokoknya karena yang khotbah saya bayangkan Adam seperti saya. Yang khotbah saya kok. Ini hak istimewa pengkhotbah. Perutnya putih, rambutnya mulai berkurang di sini. Proses. Karena manusia sejak semula diciptakan dengan proses Bapak Ibu. Maka ketika menumbuhkan manusia, Tuhan juga pakai proses. Ketika pelatih itu melatih kita, pelatih itu tidak mau bikin kita menjadi atlet karbitan. Dia pakai kita proses. Tapi jangan khawatir, sekeliling kita itu dibuat pakai mujizat. Tanaman, tumbuhan pakai mujizat, binatang. Jadi kita masih bisa, boleh dan sah dan sangat diizinkan mengharapkan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Jadi baik mujizat maupun proses berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, yang ketiga atau yang terakhir, setelah yang pertama tanya pelatih, yang kedua jangan jadi atlet karbitan supaya berlatih kita yang berhasil. Yang ketiga adalah stay fokus. Tetaplah fokus. Karena kita ini ada di generasi instan, kita susah sekali fokus. Bapak Ibu pergilah ke toko tablet, Samsung yang baru, yang besar sekali. Apa yang ditawarkan sama tablet Samsung? Layar itu bisa multitasking. Oh, multitasking zaman dulu ibu-ibu sudah pinter. Sambil gendong bayi, terima telepon, sambil pegang sutil. Ini multitasking. Tapi sekarang multitasking, semakin multitasking. Layar bisa dibagi 4. Layar yang kecil HP bisa kerjakan ini, sambil ngetik, sambil dengarkan YouTube, sambil ini. Segala sesuatu bisa. Dan generasi keadaan zaman pada waktu ini membuat fokus itu menjadi harus lebih disengaja. Karena kita biasa melakukan banyak hal, akhirnya fokus itu harus disengaja. Fokus itu harus dilatih. Fokus itu harus dibiasakan. Ayatnya seperti ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu kamu tidak ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Kadang-kadang kita tidak fokus dengan latihan kita, tapi kita melihat ngesak nih sing kae lari ini loh. Padahal kita sedang latihan berlari itu Bapak Ibu. Latihan, ayo kita disuruh sama Tuhan Yesus larilah dalam kita. Itu curang sepatu nih, yang satu naik, yang satu eagle. Itu curang itu besi. Jadi kita repot di dalam pertumbuhan rohani kita repot melihat orang lain. Kita tidak fokus kepada diri sendiri, tapi kita disibukkan. Boleh kita memperhatikan orang lain dan harus
kita memperhatikan orang lain, tetapi dalam rangka pertumbuhan keluarga Allah. Tapi kalau kita fokus kepada orang lain untuk menjatuhkan orang itu, untuk menjelekkan orang itu salah. Dalam diskusi biasanya Bapak Ibu kalau berdebat, misalkan ngomong-ngomong diskusi, ditanya bagaimana caranya untuk menjadi orang Kristen yang baik. Dibilang orang Kristen yang baik itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Oh, enggak bisa, orang Kristen itu harus begini, begini, begini. Lalu ada satu yang namanya pisau diskusi. Pisau diskusi itu ketika diskusinya orang itu sudah kalah, orang itu menyerang. Oh, kamu sendiri aja enggak pernah berdoa gitu menasihati. Nah, itu pisau diskusi namanya. Enggak boleh ketika berdebat di dalam rapat lalu kita pakai pisau diskusi, itu enggak boleh. Yang kita bahas itu topiknya. Orangnya berbeda silahkan. Tapi pendapatnya berbeda silahkan. Tapi orangnya harus kita kasih. Akhirnya gara-gara ada pisau diskusi kita tidak bisa fokus. Kita lebih suka menghakimi orangnya daripada membahas diskusinya. Demikian juga dalam hidup ini. Daripada alih-alih kita memperhatikan hidup kita, bagaimana kita mengikuti program latihan dari sang pelatih, kita malah memperhatikan orang lain. Aku pengen seperti dia, latihannya ringan. Aku pengen seperti dia, sudah istirahat makan di kantin. Kita menyanyikan lagunya orang iri, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lagunya orang iri? Tidak tahu. Kalau lain ditolong, saya juga iri. Nggak, itu bercanda. Bapak Ibu boleh nyanyikan itu lagi, enggak apa-apa. Itu bukan lagunya iri. Ini saya rubah-rubah saja sendiri. Tapi kadang-kadang memang kita iri ya Bapak Ibu. Enak ya Bapak Ibu. Terus pengalaman istri saya juga tanya, kenapa aku harus di kemo? Saya juga sempat tanya begitu, kenapa aku harus kemo? Tapi akhirnya kami sudah, ya apalagi itu yang Tuhan izinkan untuk kami work out. Untung ada atlet-atlet yang datang dan mengatakan pasti bisa, pelatihnya baik, tujuannya tepat, fokus saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kalau Bapak Ibu sekarang saudara-saudara mengalami workout rohani, ada yang berat, ada yang Bapak Ibu tidak mengerti, atau mungkin bahkan ada yang Bapak Ibu saudara-saudara tidak terima, berarti kita semua sedang berlatih, kita semua sedang workout. Dan ingatlah yang pertama untuk selalu bertanya kepada pelatih. Yang kedua, ikutilah proses, jangan jadi atlet karbitan. Dan yang ketiga, tetaplah fokus, maksud Tuhan itu selalu baik. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita.